Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah series Indonesia yang sebenarnya tuh baru gue tonton 3 episode, tapi gue pengen buru-buru omongin, pengen gue buru-buru bahas, pengen gue share, gue review karena hati gue tuh terlanjur kecantol sama series itu. Dan gue yakin ini series tuh juga bakal gampang bikin banyak orang jatuh cinta karena ceritanya relatable banget, ngomongin soal self love, terus ada drama keluarga yang juga menyentuh, komedinya juga fun. Series yang gue maksud adalah Induk Gajah yang udah tayang tanggal 23 Maret di Prime Video kemarin. Total ada 8 episode, per episode tuh sekitar 35 sampai 40 menit lah. Dan langsung dirilis semua episodenya, jadi lu nggak perlu nungguin tiap minggu, bisa langsung lu binge watching, langsung lu kelarin sehari. Buat yang belum tahu, ini ceritanya based on true story dari kisah hidup Ira Gita Sembiring, dia itu jurnalis kompas.com. Jadi di Induk Gajah nih dia semacam curhat, meluapkan unek-unek pengalamannya sebagai seorang anak perempuan Batak yang di umur 30 tahun itu terus didorong, disuruh kawin sama emaknya. Dan satu hal yang paling bikin gue tertarik sama Induk Gajah awalnya itu adalah karena yang nulis naskahnya dan yang ngedirect itu Muharti Aco. Soalnya Induk Gajah ini kan perpaduan komedi sama drama keluarga ya, dan Aco di debut filmnya kemarin udah ngehandle itu di Gara-Gara Warisan, dan hasilnya bagus. Buat sebuah debut itu termasuk berhasil. Jadi gue ngerasa Aco bakal bisa membawa keberhasilan di debut filmnya itu ke series ini. Dan gue akuin sih, first impressionnya Induk Gajah di 3 episode yang gue tonton itu oke. Ceritanya itu soal Ira yang diperanin Marshanda. Di umurnya yang 30 tahun dia tuh masih single, makanya si mamanya yang diperanin Tika Panggabean itu selalu mendorong Ira biar cepetan kawin. Sampai dia itu dijodoh-jodohin sama anak semua jamaah di gereja yang mereka datengin. Sampai di sini ada beberapa poin yang buat gue itu menarik. Yang pertama adalah umurnya Ira. Itu 30 tahun, masih single. 30 itu buat orang zaman sekarang ya, buat kita gitu misalkan ya masih umur yang tergolong muda. Masih wajar pada saat single. Cuman buat orang-orang tua, generasi-generasi sebelum kita tuh kan kayak, udah tua lu gak laku gitu. Nah sering dibilang kayak gitu kan. Dan gue ngalamin itu. Dan gue yakin orang-orang juga banyak yang ngalamin itu. Di umur 30-an ngerasa kita masih muda kok dan masih punya keinginan untuk dapat ini itu, pengen kerja ini itu, tapi orang tua ngerasa kita udah ketuaan buat nikah. Dan itu terjadi di kultur manapun, di daerah manapun di Indonesia ya. Jadi walaupun Induk Gajah ini karakternya adalah Batak dan punya banyak elemen Batak di dalamnya, ceritanya tuh tetap kerasa universal. Kedua adalah soal adanya gereja, tempat ibadah Ira sama emaknya. Di tontonan mainstream Indonesia ya, mau itu film atau series, protagonis yang non-Islam itu kan masih jarang tuh. Bukannya sama sekali nggak ada, tapi hitungannya masih jarang. Perbandingannya tuh masih timpang banget sama lu dapet protagonis yang Islam, yang ke masjid gitu misalkan. Jadi gue ngeliat karakternya ke gereja, terus berdoa pakai cara Kristen, dan ngomongin hal-hal itu dengan casual, buat gue tuh fresh, rasanya fresh. Ya kalau kata penonton zaman sekarang itu ngasih representasi lah. Dan buat gue itu emang representasi yang penting. Penting ada di industri hiburan kita. Karena Indonesia tuh wajahnya beragam men. Nggak cuman Jawa, nggak cuman Islam. Dan di sini di Induk Gajah kita dikasih orang Batak Kristen. Balik ke ceritanya, menurut si mama, Ira ini belum nikah karena badannya gendut. Makanya cowok pada nggak mau. Nah dari situ asal judulnya. Karena sering dibilang, kamu itu gendut kayak gajah. Si Ira bales, manggil emaknya Induk Gajah. Dan si Ira dia disuruh diet juga, disuruh ngurangin makan, sampai tiap pagi itu disuruh minum jus pare. Anjir, gue nggak tahu itu ilmu dari mana. Tapi itu orang tua banget sih buat gue. Denger info dari grup WhatsApp nih, atau dari omongan temennya yang nggak tahu itu asal mulanya dari mana, nggak cross check juga, tapi langsung percaya. Nah, itu adalah sebuah ilmu. Ayo kita terapkan. Itu kan orang tua banget. Itu bentuk kecerobohan, tapi seringkali ya hal-hal kayak gitu dilakuin orang tua kita kan karena pure pengen ngasih info, karena care sama kita, cuman caranya aja yang nggak tepat. Sampai episode 3 nih sebenarnya belum terlalu kelihatan, tapi gue yakin ke belakang nanti tuh bakal ada banyak pesan soal self love, yang intinya tuh ya Ira nggak usah terpaksa ngelakuin hal-hal yang dia sebenarnya nggak mau. Kayak diet lah, minum jus pare tadi, atau ngedit foto dia sampai dijadiin kurus, di touch up ini itu buat dipasang di dating app sama temennya. Nah itu kan dia nggak suka. Nah pesan self love ini nunjukin kalau ya nggak usah ngelakuin itu kalau lo nggak suka. Lo cintai diri lo apa adanya, dan orang-orang di sekitar lo juga harus menerima diri lo apa adanya. Tapi di 3 episode pertamanya itu belum ditonjolin banget karena emang masih prolog ya. Tapi yang udah kerasa banget di 3 episode pertamanya adalah komedi. Di skripnya Aco ini banyak banget humor segar, yang delivery-nya, timingnya di adegan itu bagus. Salah satu favorit gue nih adalah pas Aco ya. Yang kita tahu Aco ini adalah fans Liverpool. Dan di sini gue nggak habis pikir dia sempet-sempetnya nyindir Manchester United,
Nyindir kalau wah klub terbaik di Inggris tentu saja Liverpool. Terus makein apa sih batik berlogo MU ke karakter cowok yang nggak banget orangnya, seolah kayak nunjukin ini loh fans MU itu kayak gini orangnya, nyebelin. Dan bukan cuman naskahnya atau directingnya aja yang timingnya oke, cast-nya juga jago nanganin komedi. Marshanda total, terus Tika Panggabean tuh tiap merepet ngomongnya itu lucu. Ala emak-emak cerewet yang antara nyebelin tapi juga lucu. Tadi tuh gue sempet mention ya gimana Indo Gajah ini meskipun ngangkat cerita soal karakter Batak tapi tetap universal, tetap bisa dinikmatin semua orang. Tapi bukan berarti seriesnya ini sama sekali nggak masukin tradisi Batak. Tetap kental itu elemen-elemen tradisi, budaya dan kebiasaan masyarakat Batak. Contohnya gini, Ira itu ngeluh soal nyari pasangan yang susah karena dia Kristen. Minoritas, jumlahnya kan lebih dikit ya kalau misalkan dibandingin orang-orang Islam mau cari pasangan yang seagama gitu. Dan itu ditambah lagi dia wajib nyari sesama orang Batak. Oke, harus nyari orang Kristen, harus nyari orang Batak. Dan orang Bataknya juga nggak asal orang Batak nih, marganya juga harus diperhatiin. Kalau marganya sama itu nggak boleh, karena ya bisa dibilang saudaraan lah. Tapi kalau marganya beda pun belum tentu boleh. Karena kalau misal ditelusurin, marga yang beda itu masih bisa juga ternyata saudaraan. Itu pening gue. Gue baru tahu loh itu. Soal marga yang beda ternyata masih bisa saudaraan. Dan itu gue mikir anjir, ruwet banget ya. Dan makanya gue jadi makin simpatik ke karakternya si Ira. Dia memang belum mau menikah nih, tapi bukan berarti dia nggak mau menikah. Dan dia mau buru-buru nikah pun itu bukan hal yang gampang buat dia lakuin. Nyarinya susah. Dan bukan cuma Ira doang yang ngalamin itu. Si Marcel yang diperanin Dimas Anggara juga ngalamin hal itu. Marcel tuh adalah cowok yang dijodohin sama si Mama buat Ira. Dan Marcel juga terpaksa nurut dijodohin sama Ira. Padahal dia nggak mau. Bukan karena nggak suka sama Ira ya, tapi karena dia udah punya pacar. Pacarnya itu Anita yang diperanin Mikha Tambayong. Mereka udah pacaran lama, tapi masalahnya Anita bukan orang Batak. Ribet pokoknya anjir. Tapi karena keribetan itu loh, konfliknya makin seru. Dan gue yakin perselisihan antara anak dan orang tuanya, baik itu Ira sama mamanya atau Marcel sama mamanya juga, itu nanti bakal berujung ke drama keluarga yang menyentuh. Kalau skor ya buat 3 episode pertama Indo Gajah ini gue kasih 8 dari 10 lah. Masih bisa naik loh itu sebenarnya. Soalnya kan episode 3 kayak tadi gue bilang masih permulaan, masih prolog, belum terlalu dalam banget masuk ke dramanya, belum nampilin drama-drama yang nonjok perasaan. Dan itu masih bisa jauh lebih bagus. Ya ini agak ngingetin gue ke Ngeri-Ngeri Sedap lah. Drama keluarga campur komedi gitu, karakternya Batak dan ada Tika Panggabean juga yang mainnya bagus di sini. Indo Gajah ini kan salah satu original series Indonesia pertamanya Prime Video ya. Dan dengan pertimbangan itu sih gue rasa ini series cukup menghibur dengan senilan-senilan komedi tongkrongan gitu. Yang apa sih istilahnya? Kalau di Jawa tuh istilahnya gojek kere gitulah. Terus aktor-aktornya yang kayak tadi gue bilang jago nge-handle komedi karena banyak juga yang komika ya. Jadi langsung tonton Indo Gajah, ada di Prime Video, udah nongol semua episodenya. Dan pas juga ini lagi puasa, jadi kalau misalkan lo mau ngabuburit nunggu buka puasa, pas buat lo tonton. Tidak akan membuat puasa lo batal. Jadi langsung sikat di Prime Video, download kayak subscribe, silakan. Go ahead, tonton. Dan buat yang udah nonton gimana? Respon kalian, review kalian, pendapat kalian soal series ini langsung juga tulisin di kolom komentar. And as always gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Saya Gora Syedhari, see you in the next video.